menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa? Kasih tahu sebelah kiri kanan bilang begini, "Hei, wajahmu hari ini sangat menyenangkan." Haleluya, ya. Wajah-wajah yang diurapi Tuhan adalah wajah-wajah yang menyenangkan. Amin. Yang pertama adalah menyenangkan Tuhan tentunya. Yang kedua adalah menyenangkan sesama. Pagi ini atau siang hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang menurut saya ini sangat penting buat gereja Tuhan. Ya, Pastor Agus dari umum 1 sampai umum 2 tadi menyampaikan pesan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, saudara, supaya ini berkelanjutan, saudara bisa beli CD itu dan pelajari. Saya diberkati umum 2 tadi. Dan hari ini saya akan ambil dari sisi yang lain tentunya. Tapi prinsipnya sama tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Orang Kristen harus mengerti prinsip ini karena ini kebenaran firman Tuhan adalah merupakan sebuah karunia yang Tuhan taruh atau beri buat gereja Tuhan supaya gereja Tuhan itu bergerak sesuai dengan karunia yang Tuhan taruh buat gereja Tuhan atau saya dan saudara. Nah, orang yang bergerak dengan karunia-karunia Roh Kudus, saya percaya dia akan mengalami apa yang disebut dengan kemaksimalan panggilan Tuhan dalam kehidupan orang itu. Mungkin pagi ini saya berkata, saya belum tahu panggilan saya atau karunia saya apa. Tapi izinkan pagi ini Roh Kudus menerobosi hati dan pikiran saudara supaya dibukakan oleh Tuhan. Saudara siap? Nah, gereja yang bertumbuh, gereja yang bergerak, gereja yang diberkati Tuhan, Alkitab cerita dari gereja yang bergerak sesuai karunia-karunia Roh Kudus. Karena kita orang-orang Pentakosta, orang-orang karismatik adalah orang-orang yang percaya karunia-karunia ini. Yang jelas bahwa bukan kita mengejar karunia, tapi kita mengejar pribadi Roh Kudus itu. Karena di dalam pribadi Roh Kudus itu ada yang disebut dengan karunia-karunia di dalamnya. Jadi yang dikejar bukan cuma sekedar karunianya, tetapi yang kita kejar sesungguhnya adalah pribadi Roh Kudus. Nah, karunia ini akan kita temukan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama-sama katakan dipenuhi Roh Kudus. Bilang sebelah kiri kanan, Anda sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Nah, karena karunia roh, berarti ini orang-orang yang harus sudah mengalami apa yang disebut dengan kepenuhan pribadi Roh Allah itu sendiri. Nah, mari kita lihat bersama-sama apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Ya. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini dengan perlahan ya, jangan cepat-cepat karena dari prinsip-prinsip ini saya akan bahas pada pagi hari ini. Yang sudah dapat katakan amin. Firman Tuhan bunyi sebagai berikut, 3, 2, 1. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk apa? Berkata-kata dengan apa? Hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk apa? Menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang lain ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan apa yang disebut dengan roh itu sendiri.
Yang pertama kita akan bahas tentang apa yang disebut dengan karunia hikmat. Sama-sama katakan karunia hikmat. Berkata-kata dengan hikmat Tuhan. Kita mesti tahu latar belakang konteks 1 Korintus pasal ke-12 ini, di mana di kota Korintus itu ada banyak ada banyak pengaruh-pengaruh yang tidak baik, pengaruh-pengaruh yang buruk di kota itu, karena kota Korintus adalah kota metropolitan pada zaman itu. Jadi Paulus mengencourage orang-orang percaya yang ada di kota Korintus supaya mereka tahu bahwa betapa pentingnya mereka berkata-kata dan hikmat. Nah, hikmat itu dalam bahasa asli itu hokmah. Hikmat itu beda dengan pengetahuan. Makanya di situ dikatakan oleh Rasul Paulus berkata-kata dengan hikmat pertama kali, dan kedua berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, bedakan antara hikmat dan pengetahuan. Hikmat itu cuma ditemukan waktu Anda dan saya intim dengan Tuhan. Hikmat itu baru bisa ditemukan. Sedangkan pengetahuan adalah pengetahuan kita bisa temukan di sekolah, di kuliah. Nah, pengetahuan kita bisa dapat di sana dalam bermacam-macam ilmu pengetahuan tentunya. Dan saya percaya kita di sini tidak semua sama dengan pengetahuan yang kita dapatkan. Tapi hikmat di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu mesti berkata-kata dengan hikmat. Kenapa mesti berkata-kata dengan hikmat? Karena hikmat ini sangat penting, saudara yang dalam Tuhan. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama, hikmat ini diberikan kepada ada satu pengusaha yang sangat luar biasa pada zaman itu. Namanya Salomo, sama-sama katakan Salomo. Salomo ini berhasil bukan karena sekedar pengetahuan, tapi Salomo berhasil karena dia menemukan hikmat dari Tuhan. Dan hikmat itu dia minta biar Tuhan perlengkapi dia dengan hikmat yang begitu luar biasa. Ternyata hikmat itu ketika dia temukan bersama dengan Tuhan pada situasi tertentu, hikmat itu menjadi bagian kehidupan yang bisa membuat solusi buat orang lain yang sedang dalam bermasalah. Jadi hikmat itu diberikan oleh Tuhan untuk situasi-situasi tertentu di mana suatu saat kita mentok gak ada jalan keluar. Saat-saat itulah kita butuh hikmat yang datangnya dari Tuhan. Ketika peristiwa Salomo pada saat itu ada dua wanita yang melahirkan dalam waktu yang sama. Tetapi yang pertama meninggal dan yang kedua hidup. Yang satu ambil yang hidup dan dianggap itu adalah anak dia. Dan situasi seperti itu Salomo dia gak butuh pengetahuan, dia butuh hikmat. Karena dia gak tahu mana yang ambil, mana yang meninggal, mana yang hidup di antara dua wanita itu. Kemudian atas hikmat dari Allah, hikmat dari roh, hikmat dari Tuhan. Apa yang terjadi? Salomo kasih tahu bahwa sini anak itu, kemudian kita penggal anak ini. Badan setengah buat wanita ini, badan setengah buat wanita itu. Saudara, ini hikmat dari Tuhan. Dan kemudian muncul sebuah jawaban yang mencuri anak itu, dia bilang, iya ini bukan anak saya, ini anak wanita itu. Ini hikmat saudara. Dalam situasi-situasi di mana kita dalam keadaan mungkin mentok, bingung. Saudara jangan takut, jangan khawatir, saat-saat seperti itulah Anda butuh hikmat dari Tuhan. Amin. Mungkin saudara sedang buka usaha, belajar buka usaha, usahanya mentok. Nggak mungkin saudara pasti lanjutin. Saat-saat seperti itu jangan putus asa saudara. Saat-saat seperti itu saudara butuh hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus lakukan dalam situasi usaha yang seperti ini? Dan ada banyak cerita orang-orang percaya di situasi seperti itu waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka takut akan Tuhan, tiba-tiba hikmat Allah turun buat mereka. Dan Tuhan kasih tahu bahkan resep-resep makanan yang enak, yang luar biasa, dan mereka mulai melakukan itu dan mereka mulai uji coba. Dan apa yang terjadi? Bisnis itu melejit begitu luar biasa. Bukan karena pengetahuan, karena hikmat yang Tuhan taruh bagi orang itu. Jadi kalau Anda dalam keadaan situasi mentok, tidak ada jalan keluar, bukan sudah akhir hidup saudara selesai di situ. Datangi Tuhan yang penuh hikmat itu, minta Tuhan bukakan aku, berikan hikmat dalam situasi-situasi seperti ini. Amin. Nah, di sini Rasul Paulus sampaikan bahwa pentingnya karunia berkata-kata dan hikmat yang dari Tuhan. Nah,
Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Ini tadi saya bicara tentang hal-hal yang sering kita temukan. Tapi dalam konteks Kisah Para Rasul 6 ini ayat 10 ini berbicara tentang bagaimana murid-murid Yesus atau rasul-rasul pada saat itu mereka butuh hikmat dalam situasi waktu mereka sedang memberitakan kabar baik kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dan sini Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 10 berkata begini, tetapi mereka ini tidak sanggup melawan hikmat. Nah lihat saudara, dan roh yang mendorong dia berbicara. Sebab dalam bahasa Yunani hikmat itu selain hokma itu logos atau sopias. Berkata-kata dan hikmat adalah merupakan ungkapan pengertian rohani. Merupakan juga ucapan yang berhikmat melalui pekerjaan Roh Kudus. Inilah penerapan pernyataan firman Allah atau hikmat Roh Kudus pada suatu keadaan atau masalah yang khusus. Nah coba kita lihat saudara dalam Tuhan. Markus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-11. Slide jalan. Nah karunia hikmat adalah yang pertama pada zaman itu dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 10. Rasul-rasul diperhadapkan kepada mahkamah agama. Orang-orang harus diadili dan lain sebagainya. Dan waktu mereka sedang diadili, mereka nggak rasa takut. Karena mereka tahu bahwa suatu saat mereka dalam situasi seperti itu ada hikmat Allah turun buat mereka. Nah lihat saudara yang dalam Tuhan. Rupanya karunia hikmat itu karunia untuk pada konteks itu adalah karunia untuk memberitakan kabar baik. Karunia untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dan tentunya kita semua memang harus memberitakan Injil, tetapi ada orang-orang tertentu yang memang diberikan kemampuan lebih dalam urusan pemberitaan Injil. Amin. Bukankah kita semua dipanggil untuk memberitakan kabar baik? Tapi ada orang-orang khusus memang mereka dipanggil untuk mereka memberitakan Injil melebihi dari orang-orang biasa. Dan itu yang dialami dalam Kisah Para Rasul. Mereka ditangkap, mereka dimasukkan di penjara dan mereka diadili. Mereka gak merasa takut karena mereka rupa-rupanya selain mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh hikmat Allah. Sehingga Petrus dan teman-teman mereka penuh dengan keberanian. Bahkan Alkitab katakan tadi dalam Kisah Para Rasul katakan, mereka penuh hikmat dan penuh roh. Wah ini keren banget. Mereka penuh hikmat dan penuh roh, jadi mereka gak ada rasa takutnya. Rupa-rupanya Roh Kudus memenuhi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengarkan ini, kita perlu hikmat yang dari Tuhan. Ada amin. Nah hikmat ini juga berbicara tentang bagaimana kita bisa membangun pola hidup kita yang benar atau yang sehat. Tidak semua makanan itu sehat. Maksudnya tidak semua makanan enak itu sehat, betul? Yang sudah punya kolesterol cukup melebihi dari standar dokter katakan, harus pakai hikmat nanti kalau makan. Betul nggak? Udah darah tinggi makan kambing greedy, sikat terus. Kalau nggak pakai hikmat kita bisa darah tinggi. Kalau sudah darah tinggi koslet otak kita nanti, pecah pembuluh darah, jalannya miring-miring nanti. Karena apa? Makan nggak pakai hikmat, greedy, hajar terus. Orang bilang rakus. Bilang sebelah sana, sebelah kiri kan, kalau makan pakai hikmat. Amin. Nah, jadi selain dia hikmat untuk dia memberitakan Injil atau kabar baik, hikmat juga diberikan Tuhan untuk bagaimana kita membangun pola hidup yang benar. Amin. Udah tahu-tahu gula darah tinggi, lihat brownies nggak tahan. Semua itu udah air liur meleleh karena apa? Gulanya udah tinggi tapi ada di depan orang kirim makanan enak begitu. Pakai hikmat bos. Orang nggak pakai hikmat karena suka makan, makannya ya ampun greedy banget, hajar terus. Tiba-tiba kaki mulai luka. Jempol tangan mulai luka. Mulai diobati. Pernah pergi ke orang-orang yang kena gula. Rumah sakit di Jakarta. Saya ngelihat aja ngeri. Baunya gak enak banget. Yang sudah terlanjur bertobatlah. Tapi yang belum terlanjur saya kasih tahu, minta hikmat Tuhan. Jangan sampai Anda menderita. Bukan karena iblis, tetapi karena salah sendiri.
Terkadang kita salahin iblis, dasar iblis kasih saya penyakit. Kamu yang salah. Udah tahu ada hikmat, Anda tidak pakai hikmat itu. Sehingga mesti buntung dulu semua jari-jari. Enggak, di sini enggak ada. Amin. Enggak ada yang ngaku maksudnya. Hikmat saudara. Terus paham di sini, saya lanjut. Next. Oke, Markus dulu. Markus 13:11 berkata begini. Jika kamu digiring dan diarahkan, jangan kamu khawatir apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Nah ini hikmat ini. Ada hikmat Allah. Dalam situasi kondisi yang kita mungkin gak ada solusi, tapi jangan takut. Ketika jalanmu benar, sikapmu benar dan engkau dipersalahkan, pakai hikmat yang dari Tuhan. Jangan pernah takut, pasti akan turun hikmat asal engkau percaya bahwa Roh Kudus memenuhi hidupmu. Dia akan muncul dengan cara Tuhan. Yang kedua saudara, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Di situ saya katakan itu logos genoseos. Karunia ini merupakan ucapan yang diilhami Roh Kudus yang menyingkapkan pengetahuan tentang orang, keadaan atau kebenaran Alkitab. Baik yang terjadi masa lalu maupun yang akan datang. Ini karunia-karunia pengetahuan seperti yang dilakukan oleh Petrus terhadap Ananias dan Safira. Kisah para Rasul pasal yang kelima. Jadi waktu Ananias dan Safira itu dia penuh hikmat dan pengetahuan. Sehingga hikmat dan pengetahuan bergerak begitu luar biasa. Sehingga Ananias dan Safira mereka meresponi dengan cara yang salah waktu Rasul Petrus berkata-kata kepada mereka. Dan apa yang terjadi saudara dalam Tuhan? Waktu hikmat dan pengetahuan turun dalam kehidupan Rasul Petrus dan dia berkata-kata atas hikmat dan pengetahuan. Itu bayangkan dia bisa tahu apa yang terjadi pada waktu Ananias dan Safira menahan sebagian yang mereka sudah declare akan dibawa ke kaki rasul-rasul. Tapi karena ada hikmat dan kepenuhan Roh Kudus pada saat itu Rasul Petrus yang dipenuhi Roh Kudus begitu luar biasa. Dia katakan kepada Ananias, "Hei Ananias, bukankah milik itu kepunyaanmu sebelum engkau jual? Mengapa engkau mendustai Roh Kudus?" Bayangkan saudara. Jadi ada sesuatu hikmat pengetahuan yang bisa menerobos orang itu dan bisa dilihat oleh seorang rasul itu. Sehingga apa yang terjadi, orang itu betul-betul mengalami hal-hal yang fatal. Saya mau kasih tahu kalau kita bergerak dalam pengetahuan ini luar biasa saudara dalam Tuhan. Pengetahuan, amin. Ada amin? Saya percaya kita semua diberi Tuhan pengetahuan yang benar. Berarti kalau kita diberi dengan pengetahuan yang benar, kita mesti berjalan dalam jalan yang benar. Amin. Berarti cara hidup kita mesti cara hidup yang benar. Cara pacaran kita juga harus pacaran yang benar. Amin. Anak muda, kalau Anda punya hikmat pengetahuan, dengarkan ini, pacaranmu juga pacaran pengetahuan firman Tuhan. Haleluya. Kalau lagi pacaran sudah mulai cium-ciuman, peluk-pelukan. Wah itu udah gak beres itu. Loh ya bener loh. Masih pacaran aja udah kayak suami istri. Tidur bareng. Enggak, di sini enggak ada. Bilang sebelah kiri kanan kita enggak di situ bilang. Halo? Iya kita perlu pengetahuan yang benar tentang bagaimana berpacaran. Kalau ada pacarmu entah itu wanita entah itu pria, kalau dia sudah minta cium-ciuman berarti dia enggak sayang kamu, dia anggap kamu seperti pelacur. Iya dia enggak sayang kamu. Masih pacaran aja perlakuannya seperti pelacur. Udah selesai cium-cium, bosan cium-ciuman, arahnya lain. Jatuhnya pada dosa perzinahan. Katanya pengetahuannya benar, tapi kalau hidup berzina, kurang ajar. Kalau ada pacaran seperti entah wanita atau pria, dengarkan ini, putuskan segera. Daripada kamu jadi korban. Rahmu binasa.
hidupmu juga binasa. Nggak ada main-main, nggak ada kompromi tentang situasi-situasi seperti itu hari-hari ini. Sebab kalau engkau kasih kesempatan, masa depanmu pasti hancur. Saya bicara atas kebenaran firman Allah. Makanya Paulus jelas katakan kepada orang-orang di Korintus supaya mereka punya hikmat dan punya pengetahuan. Supaya kalau engkau pacaran, pacaran yang benar. Perlakukan pacarmu dengan takut akan Tuhan. Maka janji Tuhan akan menjadi milikmu. Next. Kisah para Rasul 18 ayat 26-28 berkata, sementara itu datanglah ke Efesus orang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Wah, ini Apolos ini orang luar biasa. Dia mahir dengan pengetahuannya, dia mahir dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga waktu dia berdialog dengan orang-orang Yahudi, berdialog dengan orang Farisi, dia gak ada celah untuk bisa dihajar oleh lawan musuhnya. Orang yang dipenuhi dengan hikmat dan pengetahuan, itu dahsyat, keren orang itu. Bilang sebelah kiri kanan, kami itu orang keren. Amin. Kita keren kalau kita punya hikmat dan pengetahuan apa yang kita dipenuhi Roh Kudus. Itu yang disebut dengan keren. Kalau cuma pakai baju yang keren, itu biasa orang gak kenal Tuhan juga punya. Tapi kalau Anda punya hikmat dan pengetahuan dan roh, itu yang berbeda dengan orang di luar sana. Halo? Amen? Itu baru keren, saudara. Wah, haleluya. Kamu semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru. Ia orang akan diyakinkan oleh semua yang diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah kepada Tuhan dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Yang dimaksud di sini adalah pengetahuan yang diberikan secara supra alamiah sebagaimana karunia hikmat di atas. Saudara. Orang kalau dipenuhi hikmat dan pengetahuan, perjalanan hidupannya itu wow, beda saudara. Amin saudara. Dan kita mesti ada di area sini. Orang yang punya hikmat dan pengetahuan, orang itu nggak bisa dianggap remeh oleh orang lain. Dia tahu siapa dia tahu statusnya seperti apa. Amin. Karena apa? Dia mengerti bahwa wow keren. Next, yang ketiga, karunia iman. Saudara, karunia iman dalam Yunani itu disebut pistis, sama-sama katakan pistis. Bukan picisan, tapi pistis. Pician bukan recehan juga, tapi ini luar biasa. Iman yang dimaksud di sini bukan iman yang menyelamatkan atau iman yang dapat bertumbuh. Tapi iman ini dengan dilakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Ya, jadi bukan cuma sekedar iman biasa tapi lebih daripada itu. Makanya Matius pasal 17 ayat 19-20 berkata seperti ini. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah murid-murid kepada mereka. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke tempat sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Kita mesti punya iman ini, karunia iman. Amin. Jadi iman yang belum kamu lihat tapi kamu percaya suatu waktu itu akan terjadi dalam hidupmu. Ada iman. Mungkin lagi kuliah, Tuhan saya kepingin setelah saya kuliah saya kepingin kerja di sini. Imani saudara. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Yang lagi merintis usaha, suatu waktu usaha saya akan sampai ke sana. Imani. Kita bukan cuma sekedar perlu hikmah dan pengetahuan tapi kita katakan kita perlu iman mujizat. Sama-sama katakan iman mujizat. Menurut saudara 5 roti 2 ikan itu mujizat bukan? Artinya seperti ini saudara, jangan lihat bahwa waduh saya cuma seperti ini, keluarga saya kecil seperti ini, saya datang keluarga gak punya apa-apa, saya mau kasih tahu. Anda punya kesempatan untuk bisa menjadi orang-orang yang besar bersama dengan Tuhan. Asal Anda punya iman. Punya keyakinan bahwa sungguh apa yang saya lakukan ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada masa lalu saya. Kalau Anda gagal hari ini bukan akhir dari hidupmu kegagalan ini.
Anda masih ada kesempatan peluang sangat besar dan sangat luar di depan sana. Ketika Anda punya iman yang besar. Haleluya. Amin. Karena di sini dikatakan bahwa kita perlu iman yang besar seperti yang dikatakan oleh Yesus. Asal kita percaya. Ada sebagian murid, mereka nggak percaya, makanya setan pun nggak bisa mereka usir. Karena apa? Alkitab cerita, Yesus katakan mereka nggak percaya. Tapi waktu Anda percaya, Anda punya iman yang besar. Ada lompatan-lompatan iman yang besar. Berapa tahun yang silam, saudara dalam Tuhan, zaman itu mungkin 21 tahun lalu. Pada saat-saat itu pelayanan kami masih pelayanan jalan kaki, naik bis, turun bus. Kalau pergi ke provinsi yang lain, udah paling keren naik kapal laut. Ya berhari-hari di laut baru sampai kepada tujuan. Dan suatu waktu ada di ujung Indonesia bagian timur, saudara dalam Tuhan, saya melayani di tempat itu pada waktu itu masih bujang, jadi masih belum menikah, belum ada tanggungan. Jadi kita exciting banget, mau kemana aja oke bersama dengan Tuhan. Tapi punya iman yang besar. Iman pada saat itu saya katakan Tuhan boleh pelayanan di desa, tapi hati kita adalah dunia. Halo? Saya belum tahu nanti Tuhan akan bawa kemana, akan memberkati bangsa-bangsa, saya belum tahu pada saat itu. Yang saya tahu adalah Tuhan panggil saya untuk lakukan perintah Tuhan untuk memberkati satu tempat itu di ujung Indonesia bagian timur. Pada waktu waktu saya lagi tidur di satu tempat pondokan kecil, kami tidur di situ. Kemudian ada sebuah pesawat jet lewat. Pernah lihat kan pesawat jet lewat? Kalau kita nggak lihat jetnya, kita lihat asapnya yang lewat. Berpuluh tahun itu saya katakan Tuhan, suatu waktu saya kepingin memberitakan Injil ada di jet itu. Belum terjadi. Apakah sudah terjadi saya di situ hari itu? Enggak. Belum. Tapi saya punya keyakinan besar. Saya katakan saya boleh pelayani di desa, tapi hati saya, iman saya dunia. Anda mungkin ada di tempat kecil, tapi jangan kecilkan imanmu kepada Tuhan. Sekarang mungkin kecil, suatu waktu Anda di tempat yang besar. Asal jalanmu benar bersama dengan Tuhan. Sampai ke suatu tujuan. Suatu waktu dipercayakan untuk pergi ke Israel pada waktu itu beberapa tahun silam. Waktu pas mendarat di Abu Dhabi, Roh Kudus bilang, "Hei, tempat inilah waktu engkau tunjuk itu." Kaget saya, wih benar. Ternyata Tuhan bawa saya di tempat yang paling terpencil. Tapi Tuhan membuktikan bahwa Dia besar. Amin. Mungkin saudara lagi usaha, lagi rintis usaha hari-hari ini, masih kecil. Jangan khawatir. Masuk di situ dan lihat Tuhan akan buat Anda besar. Tapi dengan cara Tuhan. Punya iman yang besar. Amin. Ada satu hamba Tuhan yang saya suka. Ini hamba Tuhan yang hidup dengan iman yang besar. Namanya George Muller dari Bristol, Inggris. Hamba Tuhan ini memiliki ribuan anak yatim piatu dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dia menghidupi ribuan anak yatim piatu. Dia kasih makan mereka, dia sekolah, dia didik anak-anak sampai menjadi orang-orang hebat, saudara. Dan dia punya kekuatan yang luar biasa, saya sebut dengan tanpa minta bantuan sepeser pun kepada orang lain. Dia hanya mengandalkan doa dan imannya kepada Tuhan. Dan Tuhan membuktikan pelayanan itu dipakai Tuhan begitu luar biasa. Kenapa saudara salam Tuhan? Karena mereka punya iman yang besar bersama dengan Tuhan. Amin. Selanjutnya karunia menyembuhkan. Amin. Karunia menyembuhkan itu bukan spesial buat hamba Tuhan yang hidup seperti kata orang lain. Tapi karunia kesembuhan ini bisa saudara miliki. Karena setiap kita diberi kuasa oleh Tuhan yang sama. Amin. Selain punya iman yang besar, kita dikarunia, ya disebut karunia kesembuhan. Sama-sama katakan karunia kesembuhan. Yunani berkata karismata atau lamation. Diberikan untuk melakukan mujizat atau memulihkan kesehatan orang lain yang sakit. Dan ada memang situasi tertentu bahwa kita perlu dokter. Tapi ada situasi tertentu terkadang Tuhan pakai karunia kesembuhan itu menyembuhkan banyak orang. Katakan amin. Dan karunia kesembuhan ini adalah merupakan pemberian Allah secara cuma-cuma bagi gereja Tuhan. Dan jangan pernah berhenti, jangan pernah takut untuk mendoakan orang lain untuk menyembuhkan mereka. Karena memang yang menyembuhkan bukan saya dan saudara, tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan yang beri karunia buat saudara dan saya. Amin. Untuk menyembuhkan orang lain. Kisah Para Rasul pasal yang ke-36 berkata begini. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu.
Dia berkata kepada seorang lumpuh yang ada di depan pintu gerbang bait Allah pada zaman itu. Tapi apa yang kupunyai, aku berikan kepadamu. Demi nama Kristus Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Saudara, kesembuhan akan terjadi ketika saudara bertindak atas dasar iman yang besar. Katakan amin. Sebab yang menyembuhkan bukan saudara, yang menyembuhkan adalah Tuhan yang memenuhi hidup saudara. Sekali lagi, yang menyembuhkan bukan saudara, tapi yang menyembuhkan bukan saudara, tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan yang berdiam diri dalam hidupan saya dan saudara. Pastor, saya sudah coba, bukan sembuh pastor, mati. Itu bukan urusan saudara, itu urusan Tuhan. Banyak kali saya berdoa, orang-orang juga mati. Tapi apakah saya berhenti untuk berdoa? Enggak. Sampai hari ini saya terus mendoakan orang-orang yang sakit. Dan banyak juga orang yang disembuhkan. Banyak. Saudara buka di YouTube. Mr. Torben dari Amerika. Dia itu dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang. Dan kami pernah ikut trainingnya. Dan apa yang dia training ya saya sudah pernah lakukan. Dan saya pikir saya gak perlu training ini. Saya tinggal praktek. Kemudian kami praktek di Bondi Beach, salah satu pantai yang terkenal kalau ke Sydney. Kami melihat sana bagaimana Allah bekerja. Doain orang-orang lagi tergeletak, lagi berjemur di sana. Ada yang pakai tongkat. Doain aja, sakit iya, sakit. Didoain sama mereka. Banyak yang sembuh juga. Dan waktu mereka sembuh, mereka percaya kepada Yesus. Sudah tahu apa yang terjadi, hari itu juga dibaptis. Dan saya geleng-geleng kepala, memang benar. Kalau orang mempraktekkan kuasa Tuhan, Allah bekerja dengan cara Tuhan. Orang-orang lagi nonton, orang dibaptis, mereka lagi ngapain tuh? Lagi dibaptis. Saya juga mau dibaptis. Dilayani dulu baru mereka dibaptis. Halo. Karena apa? Karunia kesembuhan itu pemberian Allah bagi gereja Tuhan. Amin. Bilang sebelah kiri kanan, Anda punya karunia kesembuhan. Jadi jangan pernah takut. Doakan aja untuk orang itu disembuhkan. Kisah para rasul apa itu berkata, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suaranya keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Pada zaman kisah para rasul, orang-orang percaya mengalami revival begitu luar biasa. Karena mereka bergerak sesuai karunia-karunia mereka. Selanjutnya karunia mujizat, sama-sama katakan karunia mujizat. Karunia untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, penyembuhan orang yang sakit. Kisah para rasul 13 berkata seperti, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau. Dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi oleh kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Saya mau kasih tahu saudara kasih dalam Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Rasul pada saat itu. Pada waktu mereka lagi sedang layani gubernur yang kepingin tahu tentang Tuhan. Rupa-rupanya pada saat itu ada orang-orang yang ada di sekeliling gubernur itu ingin mau tarik kembali gubernur untuk tidak percaya kepada jalan Tuhan. Dan orang-orang penyembah-penyembah sihir-sihir pada saat itu ingin menyimpangkan pada saat itu. Dan saudara apa yang terjadi pada saat itu? Rasul-rasul berkata kepada orang-orang yang jago sihir pada saat itu. Ini kata-kata mereka, maaf tolong balik tadi. Ini dia kisah para rasul 13. Kata-kata mereka penuh kuasa dan mereka katakan, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari. Jadi orang-orang yang ahli sihir pada saat ini ingin membelokkan tentang firman Tuhan. Saudara, karunia mujizat itu terjadi. Dia berkata-kata kemudian mereka buta. Dan pada saat itu juga Tuhan pakai mereka untuk memelekkan mata mereka. Membuktikan bahwa mujizat itu masih ada. Sama-sama katakan mujizat itu masih ada. Nah, gereja lain sudah tidak percaya mujizat. Gereja lain mereka percaya dokter. Kita gereja Pentakosta percaya mujizat. Amin. Sebelum ke dokter berdoa dulu biar ada mujizat Allah bekerja. Dokter penting, tapi kita juga minta Tuhan dulu. Jamah kita sehingga Tuhan bekerja. Masih mengikuti saya? Karunia nubuatan saudara, kata Yunani di situ profetia atau profetik. Pesan yang bersifat membangun atau menasehati. Ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 20-21 berkata, dan janganlah engkau anggap rendah nubuatan-nubuatan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Orang yang bernubuat itu bisa pada zaman sekarang dan juga bisa berzaman akan datang.
Jadi nubuatan ini biasanya disampaikan oleh orang-orang yang dikaruniai Tuhan untuk menyampaikan karunia nubuatan. Dia bisa berkata-kata. Dan waktu dia berkata-kata itu yang pertama itu bisa pesan yang datang dari Tuhan ingin menyadarkan orang itu supaya insaf. Ya, berkata-kata yang pesan dari Tuhan untuk sampaikan kepada orang lain. Itu nubuatan. Suatu waktu kami dalam mobil, tiba-tiba ada seorang teman, hamba Tuhan ini dia punya karunia nubuatan. Kemudian dia mulai bernubuat. Dan yang dia sampaikan benar. Jadi dia punya karunia nubuatan dan Tuhan kasih tahu sama dia di dalam mobil itu. Dan sekeluarga kami, anak ini begini, anak ini begitu. Dan benar-benar keluarga kami dilawat oleh Tuhan. Karena memang apa yang menjadi pesan Tuhan itu benar terjadi dalam kehidupan anak-anak kami. Dan saya mempercayai bahwa nubuatan itu masih ada. Nah karunia-karunia perlu kita minta Tuhan. Biar karunia itu memenuhi hidup saya dan saudara. Katakan amin. Dan itu pemberian Allah secara cuma-cuma supaya kita betul-betul. Orang kalau bernubuat itu tujuan pertama adalah membangun orang itu supaya semakin cinta dengan Tuhan. Itu yang pertama. Menyadarkan orang itu supaya orang itu insaf, itu yang kedua. Yang ketiga adalah supaya orang itu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kembali kepada jalan Tuhan. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk apa? Bernubuat. Next. Lanjut. Yang ketujuh, karunia untuk membedakan roh. Wow. Saudara-saudaraku, itu 1 Yohanes 4 ayat pertama sampai ketiga. Itu 1 Yohanes 4 ayat pertama ketiga berkata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh. Tapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Tuhan. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikris. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa dia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia ini. Jadi gimana cara kita membedakan ini roh Tuhan atau roh bukan dari Tuhan? Pakai firman Tuhan ini sebagai dasar bahwa kita percaya kepada roh Tuhan. Orang yang percaya kepada Roh Kudus yang bisa membedakan adalah yaitu dia tadi. Alkitab katakan, Yohanes katakan bahwa kalau dia percaya kepada Kristus berarti dia percaya kepada keselamatan Kristus. Tapi kalau ada orang-orang yang sudah membawa kita, menggiring kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, itu salah satu kita menunjukkan bahwa kita mengerti bahwa ini roh antikristus. Dan roh antikristus itu ada hari-hari ini. Sedang membawa banyak orang untuk membelokkan jalan kebenaran firman Tuhan. Menyesatkan banyak orang supaya mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita mesti perlu untuk kemampuan untuk bisa membedakan roh yang dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Ini bukan cuma sekedar kita bisa tahu ada rumah itu ada setan atau tidak. Bukan saudara kasih dalam Tuhan. Tapi ini lebih juga kepada bagaimana kita bisa mengetahui bahwa orang-orang itu percaya kepada roh Tuhan atau tidak. Atau bukan dari roh Tuhan. Ya kita perlu untuk bisa membedakan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan karunia ini penting untuk kita bisa minta kepada Tuhan biar itu diperlengkapi dalam kehidupan kita. Supaya tubuh Kristus betul-betul diperlengkapi dengan karunia-karunia ini saudara dalam Tuhan. Yaitu karunia membedakan roh. Yang kedelapan adalah karunia bahasa roh dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah karunia bahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh. Bahasa roh ada beberapa macam. Ya, bahasa roh adalah sesuatu kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus agar seorang mampu berbicara dalam bahasa tertentu yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Next, apa tuh bahasa roh yang pertama? Bahasa roh yang pertama next. Bahasa roh yang dimengerti oleh yang mendengar tapi tidak dimengerti oleh yang berbicara. Jadi waktu saya dipenuhi Roh Kudus, saya berbicara dalam bahasa roh, saya berkata-kata dalam bahasa roh, tapi orang lain bisa menerjemahkan bahasa yang saya sampaikan. Pada waktu di Surabaya minggu kemarin, KKR Pentakosta, Roh Kudus melawat anak-anak muda bahkan semua yang hadir di ruangan itu pada waktu kami lagi kebaktian. Tiba-tiba ada orang Jawa yang nggak ngerti bahasa Dayak, dia berbicara tentang bahasa Dayak. Dan orang mahasiswa Dayak yang ada saat itu,
dengar. Kemudian dia panggil saya, Pak saya mengerti bahasa itu. Saya bilang kamu terjemahkan bahasa itu. Kemudian dia mulai terjemahkan bahasa itu. Intinya dia katakan, hei mahasiswa orang Dayak ada di antara saudara yang sedang berzina, bertobat kata Tuhan. Wih benar, orang yang kena itu langsung insaf dan teriak-teriak histeris. Ah! Kata, hei orang Dayak kamu masih main-main dengan kuasa kegelapan Anda, masih pakai ilmu-ilmu dan apa sebagainya. Orang dilawat oleh Tuhan. Seperti ini maksudnya bahwa, maaf tadi tolong, poinnya tadi. Bahasa roh yang dimengerti oleh yang mendengar tapi tidak dimengerti oleh yang berbicara. Itu bahasa roh yang pertama. Itu tadi. Tentang berkata-kata dalam roh. Next. Itu kisah para rasul pasal yang kedua. 4 ayat 6 sampai 7. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua ini berkata-kata ini orang-orang Galilea? Next. Ayat 8 sampai ayat 10 berkata, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Ternyata karunia Roh Kudus itu penting bekerja di gereja Tuhan. Katakan amin. Sehingga apa? Kita diperlengkapi, kita dikuatkan, kita diingatkan karena apa? Karunia ini dicurahkan oleh Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Nah ini penting saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, bahasa roh. Yang kedua adalah bahasa roh yang berkata-kata kepada Tuhan. Nah ini nggak perlu ditafsirkan. 1 Korintus 14:2 berkata begini. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Tapi berkata-kata kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kita perlu berdoa di dalam kepenuhan Roh Kudus. Di dalam berglosolalia atau berbahasa roh. Berkata-kata di dalam Roh Kudus itu sendiri. Ada amin. Saudara, waktu kita mulai berdoa, berkata-kata di dalam bahasa roh, itu bahasa Tuhan dengan saudara. Saya tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti bahasa itu dan kita mulai berdoa. Pakai bahasa roh itu setiap waktu supaya kita bisa membangun diri kita sendiri. Jadi bahasa roh itu adalah membangun iman kita, membangun roh kita dengan Tuhan setiap waktu lewat apa? Lewat Roh Kudus, lewat bahasa roh itu tadi, glosolalia itu. Dan saya mau cerita orang yang punya kemampuan untuk bisa berbicara atau berdoa dalam bahasa roh, saudara dalam Tuhan, Tuhan akan singkapkan rahasia-rahasia yang begitu luar biasa. Dan waktu murid-murid Yesus mulai berdoa di Yerusalem dengan karunia Roh Kudus berglosolalia dengan doa mereka dengan Tuhan. Apa yang terjadi di Yerusalem? Terjadi tuaian begitu luar biasa. Di Yerusalem banyak orang-orang Yahudi yang gantung Yesus di kayu salib, yang salibkan Yesus di Golgota. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab cerita waktu Petrus mulai berbicara dengan kuasa Roh Kudus, dengan urapan ilahi, keberanian ilahi dari Tuhan. Ada banyak orang, ada 3.000 orang di Yerusalem, mereka percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Ternyata kuasa di dalam berdoa dalam roh itu sangat luar biasa kekuatannya. Dan saudara sekasih dalam Tuhan, suatu waktu ada peristiwa yang terjadi yang saya alami. Ya, waktu kami mau melayani ada sekitar 4-5 orang ke satu kota. Dan waktu itu kebiasaan saya adalah kemana saya pergi ada kesempatan untuk berdoa dalam roh, saya berdoa dalam roh. Saya malas tahu orang yang sebelah kiri kanan saya, tetap saya berdoa karena saya tahu bahwa doa itu adalah doa komunikasi dengan Tuhan dan Tuhan bisa singkapkan rahasia-rahasia yang di luar kekuatan manusia. Tuhan bisa tunjukkan dan Tuhan akan bisa selamatkan dalam situasi-situasi seperti itu. Jadi waktu saya bawa tim itu 4-5 orang itu, kami waktu itu lebaran mau pergi satu kota, kami waktu itu naik bus. Jadi naik bus karena lebaran berdesak-desakan orang untuk naik bus. Akhirnya
Kami dapat seat, lima seat itu duduk bersama-sama. Waktu duduk itu saya sedang doa dalam roh itu berkata-kata dengan Tuhan. Tiba-tiba di hati saya Roh Kudus dorong saya katakan seperti ini. Turun. Saya masih abaikan kok turun. Udah capek-capek naik ini berebut cari seat kok turun. Kedua sangat kuat. Segera turun. Saya bilang jangan-jangan cuman suara hati saya. Tiba-tiba yang ketiga dia bilang sekarang segera turun. Kaget saya. Akhirnya saya katakan sama teman, bro turun bro. Waktu turun muka teman-teman cemberut semua. Tapi mereka gak dapat pesan itu. Saya dapat pesan itu. Kemudian kami turun. Kemudian ada satu teman saya agak bawel. Kenapa mesti turun? Udah capek-capek nih baru dapat kok kamu mesti turun. Saya gak tahu. Yang saya tahu ada pesan Tuhan turun. Oke selesai tiba-tiba 5 menit kemudian datang bis satu. Yang kedua lagi. Kemudian kami rame-rame lagi naik. Dapat tempat duduk. Udah kita duduk enak-enak lagi tunggu yang lain. Tiba-tiba teman saya tepok dari belakang. Bro saya bilang kenapa? Turun lagi enggak? Saya bilang enggak ada suara turun. Tenang stay here saya bilang. Di sini jalan kami. Waktu jalan saudara kenapa di depan baru berapa menit kami jalan. Kok jalan tersendat-sendat. Saya penasaran ada something wrong di depan sana. Saya tanya ada apa di sana. Mereka nggak tahu. Tapi mulai merayap. Akhirnya berhenti mobil kami saya turun. Waktu saya turun saya lari ke depan. Kepingin tahu apa yang terjadi di depan. Saudara tahu apa yang terjadi di depan? Bis pertama yang kami duduki itu masuk jurang. Bayangkan kalau kita nggak taat sama suara Tuhan, jadi apa kita ada di situ? Ternyata berdoa, berbahasa roh dengan Tuhan, itu bahasa rahasia saya dan saudara dengan Tuhan. Dan ada situasi-situasi tertentu Tuhan bisa bicara dalam saudara. Karena itu bahasa komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi bagi saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, pergunakan karunia itu untuk saudara berdoa dengan Tuhan. Karena Tuhan akan singkapkan kebenaran-kebenaran itu buat saudara. Ada amin. Saudara mengikuti saya? Bahkan ada teman-teman yang lain, mereka berkata begini, iya pastor. Waktu saya berbisnis dengan teman itu, waktu saya lagi berdoa, di kamar doa saya dengan Roh Kudus, tiba-tiba Roh Kudus bilang, hati-hati. Ini orang ini penipu. Tapi karena kawan satu ini dia pikir, nggak mungkin saya sudah lama berkawan dengan orang itu. Tapi apa yang jadi saudara? Roh Kudus pasti selalu meluputkan saya dan saudara. Kira-kira anak saudara umur 3-4 tahun masih gesit-gesitnya ya. Masih lucu-lucunya. Tiba-tiba dia ada di depan tebing. Kemudian dibilang, Dedi saya mau lompat ke tebing. Mau lompat ke tebing itu. Kira-kira saudara izinin nggak? Saudara izinin, ayo lompat aja dek. Lompat. Itu bapak yang ini stegi. Tahu stegi? Setengah gila. Belum gila, setengah gila. Bayangkan, bapak dunia aja. Anak mau masuk jurang pasti diluputkan. Jangan itu bahaya. Apalagi bapak kita di sorga. Nah bapak kita di sorga ditemukan dengan cara itu. Kita bisa berdoa dalam roh. Oleh sebab itu berdoalah dengan karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan buat saudara. Amin. Saudara mau bergerak dalam karunia Roh Kudus? Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu 4 keturunan dan beribu-ribu keturunan. Selamat datang dalam karunia Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala. Kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya sudah selesai bicara pada siang hari ini. Tapi saya merasakan ada Roh Kudus yang ada di tempat ini. Dia sedang berbicara dalam hati dan pikiran saudara. Ada pergumulan-pergumulan yang saudara sedang gumuli. Baik engkau mahasiswa, anak muda, profesional, pengusaha bisnis. Saya mau kasih tahu buat saudara. Minta karunia-karunia ini memenuhi hidup saudara. Karena ini penting. Hari-hari ini kita perlu Roh Kudus. Karena terkadang apa yang kita anggap benar belum tentu itu menjadi kenyataan.
Tapi saya pastikan saudara ketika Roh Kudus yang memimpin saudara, Roh Kudus yang menyertai saudara, Roh Kudus yang akan menolong saudara dalam situasi-situasi yang pelik. Mungkin saudara sedang bertanya-tanya, Tuhan kenapa nasib hidup saya seperti ini? Ini yang saya mau katakan, datang kepada Roh Kudus. Dia ada malah pada siang hari ini untuk engkau. Berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan karunia-karunia Roh Kudus. Saya kepingin lihat tanganmu terangkat di hadirat Tuhan. Ada banyak tangan-tangan terangkat. Saya mau tantang saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sambil engkau angkat tanganmu dan kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Audio standby.